Persiapan pendakian. Malam itu, suasana di saung milik Kang Aryana dipenuhi dengan tawa dan canda. Dinding saung yang terbuat dari bambu dan atap yang ditutupi daun rumbia memberikan nuansa hangat dan akrab. Lampu minyak yang berkelap-kelip menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, menambah suasana yang ceria. 4 orang berkumpul, merencanakan perjalanan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Kang Aryana, seorang pedagang kecil yang menjual aneka makanan ringan di pasar, adalah sosok yang penuh semangat. Ia dikenal sebagai pemimpin kelompok, selalu berusaha menciptakan ide-ide baru untuk meningkatkan bisnisnya. Namun, di balik semangatnya, ada kerinduan yang mendalam akan sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Ia ingin menemukan kekayaan, sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Gocap, sahabat dekat Aryana, adalah seorang pemuda yang optimis dan suka bercanda. Meskipun terkadang terkesan sembrono, Gocap memiliki kepribadian yang menular. Dia selalu bisa membuat suasana menjadi ceria dan menghibur teman-temannya. Ia juga seorang pendaki yang berpengalaman, seringkali menjelajahi gunung-gunung di sekitarnya. Kibal adalah sosok yang lebih pendiam dan serius. Ia menghabiskan waktu lebih banyak dengan buku daripada bergaul. Namun, rasa ingin tahunya tentang dunia mistis membuatnya tertarik pada cerita-cerita rakyat dan legenda. Kibal sering menceritakan kisah-kisah misterius tentang makhluk gaib dan ritual kuno yang dilakukan para pendaki sebelum melakukan perjalanan. Uban, yang baru saja bertunangan, adalah teman terakhir yang bergabung. Ia memiliki sikap yang lebih pragmatis dan realistis, seringkali mengingatkan teman-temannya tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi. Meskipun di dalam hatinya, Uban ingin merasakan petualangan dan kebebasan sebelum menikah. Ketika semuanya berkumpul, Kang Aryana mengeluarkan peta dan mulai menjelaskan rute pendakian ke Gunung Argopuro. Dengar, teman-teman, di sana, konon ada harta karun yang dijaga oleh Dewi Rengganis. Banyak yang mengatakan bahwa jika kita berhasil menemukannya, hidup kita akan berubah, ujarnya dengan semangat. Gocap yang mendengar itu langsung merespons, harta karun. Bukankah itu hanya mitos? Tapi, kalau bisa dapat uang banyak, kenapa tidak kita coba? Kibal, yang biasanya pendiam, memberikan pandangannya. Tapi, ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa ada konsekuensi jika kita mencoba mencari harta tersebut. Ada ritual yang harus dilakukan, dan kita harus berhati-hati. Uban mengangguk, aku setuju, kita harus memikirkan baik-baik. Jangan sampai kita terjebak dalam sesuatu yang tidak kita pahami. Namun, semangat yang menyala-nyala di dalam diri Aryana membuatnya tidak memperdulikan peringatan itu. Ia menegaskan, kita akan melakukan ini. Kita akan pergi ke sana malam ini juga. Siapa tahu ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Sebelum mereka berangkat, Aryana mengajak teman-temannya untuk berdoa agar perjalanan mereka aman. Mereka menyalakan dupa dan membakar beberapa kemenyan, berharap agar roh-roh baik melindungi mereka. Dalam hati, Aryana tidak hanya berdoa untuk keselamatan mereka, tetapi juga untuk kekayaan yang dijanjikan. Ketika malam semakin larut, mereka mulai mengemas perlengkapan pendakian. Makanan, minuman, dan peralatan camping dibawa dengan hati-hati. Masing-masing dari mereka membawa harapan dan mimpi untuk menemukan harta yang selama ini mereka impikan. Akhirnya, mereka berangkat menuju Gunung Argopuro. Jarak yang harus mereka tempuh cukup jauh, tetapi semangat dan rasa ingin tahu mengalahkan rasa lelah. Di perjalanan, mereka berbincang dan bercanda, melupakan semua peringatan yang telah mereka dengar. Hanya satu yang terbayang dalam benak mereka, harta karun. Saat perjalanan berlangsung, mereka melewati jalanan yang gelap, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan suara malam yang mencekam. Suasana mulai berubah saat mereka memasuki daerah yang lebih terpencil. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari balik pepohonan. Gocap bercanda, mungkin itu suara hantu yang menjaga harta karun. Meskipun semua tertawa, ada sedikit ketegangan yang terasa di antara mereka. Kibal, yang lebih peka terhadap hal-hal gaib,
merasakan ada yang tidak beres. Ia berusaha menepiskan perasaan tersebut dan terus melangkah. Dengan semangat yang menggebu, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Argopuro. Mereka mendirikan tenda dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian. Namun, saat mereka duduk mengelilingi api unggun, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Sebuah bisikan seolah-olah meminta mereka untuk berhati-hati, tetapi semangat untuk menemukan harta karun mengalahkan semua rasa takut yang ada. Malam itu, mereka berbagi cerita dan impian, tetapi di dalam hati masing-masing, benih keraguan mulai tumbuh. Apakah pencarian ini akan membawa mereka kepada kekayaan, atau justru kepada sesuatu yang lebih menakutkan? Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Mereka semua terlelap dalam ketegangan dan harapan, tanpa menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan menuju Gunung Argopuro. Pagi menjelang, sinar matahari perlahan menembus celah-celah pepohonan, menyinari tenda yang mereka dirikan semalam. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi menyambut mereka bangun dari tidur. Kang Aryana yang pertama kali terbangun, merasakan semangat yang menggebu untuk melanjutkan perjalanan. Ia mengajak Gocap, Kibal, dan Uban untuk bersiap-siap. Mereka mengemas semua perlengkapan, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sarapan sederhana dengan mie instan dan kopi menjadi hidangan pagi mereka. Suasana penuh canda tawa, meskipun di dalam hati, beberapa dari mereka merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah selesai sarapan, mereka memeriksa peta yang sudah disiapkan. Jadi, kita akan mengikuti jalur ini, ungkap Aryana sambil menunjukkan rute di peta. Kita akan melewati hutan lebat sebelum sampai di Bremi, tempat terakhir sebelum kita mulai pendakian malam ini. Siap-siap dengan tantangan, ya. Aku sudah tak sabar, seru Gocap, dengan semangat yang tak terbendung. Perjalanan dimulai dengan langkah-langkah ceria. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Udara segar pegunungan membuat mereka merasa hidup. Namun, seiring perjalanan, suasana mulai berubah. Hutan semakin lebat, dan suara-suara alam menjadi lebih misterius. Gocap dan Kibal saling beradu pendapat, membahas tentang lokasi harta karun yang mereka cari. Sebenarnya, di mana sih harta karun itu? Apa kita benar-benar akan menemukannya? Tanya Kibal, sedikit ragu. Tenang saja, Kibal. Kita pasti akan menemukannya. Kita sudah di sini, tinggal menunggu keberuntungan, jawab Gocap sambil tersenyum lebar. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya jernih dan dingin, memantulkan cahaya matahari. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, mencuci muka dan mengisi botol air. Dalam suasana santai itu, Uban yang biasanya tenang, tiba-tiba terlihat gelisah. Aku merasa kita harus hati-hati. Tempat ini terasa aneh, katanya, menatap ke arah hutan yang lebih dalam. Dengar, suara-suara di sekitar kita. Seperti ada yang mengawasi. Jangan berlebihan, Uban. Itu hanya suara alam, jawab Aryana, berusaha menenangkan. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di Gombong, sebuah desa kecil yang sepi. Di sini, mereka menemukan seorang nenek tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Nenek itu tampak ramah dan menyapa mereka dengan senyuman. Anak-anak, mau kemana? Tanyanya. Kami akan mendaki Gunung Argopuro, jawab Aryana penuh semangat. Mendengar itu, wajah nenek tersebut langsung berubah. Hati-hati, nak, banyak yang pergi ke sana dan tidak kembali. Jika ingin selamat, lakukan ritual terlebih dahulu. Mintalah izin kepada Dewi Rengganis, katanya, suaranya bergetar. Melihat ekspresi serius nenek itu, Kibal merasa ada yang aneh. Ritual apa yang harus dilakukan, Nek? Tanyanya penasaran. Ambil sesajen dan letakkan di altar di puncak gunung. Jangan lupa untuk berdoa dan meminta perlindungan. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kalian, jawab nenek tersebut. Matanya menatap jauh ke dalam. Gocap yang mendengarnya hanya tertawa. Ah, itu hanya mitos. Kita tidak perlu khawatir. Kita kuat dan berani. Uban,
yang mendengar peringatan itu, merasa ragu. Tapi, Uban, bagaimana kalau kita mengikuti saran nenek ini? Mungkin ada baiknya kita berhati-hati, ia berpendapat. Setelah perdebatan singkat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa melakukan ritual. Nenek itu pun mengucapkan selamat jalan dengan ekspresi khawatir. Meskipun mereka melanjutkan perjalanan, peringatan nenek itu terus terngiang di benak Kibal dan Uban. Setelah meninggalkan Gombong, mereka melanjutkan perjalanan menuju Mojokerto. Selama perjalanan, suasana menjadi semakin mencekam. Pepohonan di sekitar mereka tampak lebih gelap dan menyeramkan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Saat tiba di Mojokerto, mereka beristirahat di warung kecil. Di sana, mereka bertemu dengan Pak Arif, seorang penduduk lokal yang mengetahui banyak tentang Gunung Argopuro. Pak Arif memberikan informasi mengenai jalur pendakian dan memperingatkan mereka tentang hal-hal mistis yang sering terjadi di gunung tersebut. Kalian harus berhati-hati. Banyak yang mengabaikan peringatan dan mengalami hal buruk. Jika ingin selamat, lakukan ritual dan hormati tempat itu, katanya dengan nada serius. Kembali, Kibal merasa peringatan tersebut sangat penting. Namun, Aryana dan Gocap masih tampak skeptis. Kita sudah di sini, kita tidak bisa mundur sekarang, ujar Aryana penuh semangat. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Bremi, tempat terakhir sebelum pendakian malam hari. Di sepanjang jalan, ketegangan kian meningkat. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan halus semakin sering terdengar, membuat atmosfer semakin mencekam. Sesampainya di Bremi, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di pondokan yang disediakan penduduk. Saat malam tiba, mereka berkumpul di sekitar api unggun, mencoba menghangatkan diri. Suasana semakin tegang ketika Kibal mulai bercerita tentang mitos dan legenda yang dia dengar. Menurut cerita, Dewi Rengganis adalah penjaga harta karun di Gunung Argopuro. Banyak yang berusaha mencarinya, tetapi hanya sedikit yang kembali. Mereka yang kembali biasanya membawa cerita mengerikan, Kibal menjelaskan. Gocap, meskipun sedikit ketakutan, berusaha menenangkan suasana. Jangan terlalu percaya pada mitos. Kita adalah orang-orang berani, kita akan menghadapinya. Tapi, saat keramaian itu berlangsung, Uban tidak bisa menahan perasaannya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa kita harus pulang. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kang Aryana, yang bersemangat, berusaha mengalihkan perhatian. Kita sudah sampai sejauh ini, Uban. Kita tidak bisa mundur. Esok kita akan mulai pendakian, dan kita akan menemukan harta itu. Malam itu, meskipun mereka berusaha bersenang-senang, rasa cemas menyelimuti hati masing-masing. Mereka terlelap dengan berbagai perasaan dan pikiran, tanpa menyadari bahwa perjalanan yang mereka pilih akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terduga. Ketika mereka terbangun keesokan harinya, mereka tidak tahu bahwa langkah pertama mereka menuju harta karun juga membawa mereka lebih dekat kepada sesuatu yang menakutkan. Penampakan dan ketegangan. Pagi itu, udara di sekitar Bremi terasa segar dan dingin. Setelah sarapan sederhana dengan nasi dan lauk seadanya yang dibeli dari penduduk lokal, Kang Aryana memimpin kelompok untuk bersiap melanjutkan perjalanan menuju Gunung Argopuro. Mereka berkemas dengan hati-hati, memperhatikan setiap barang yang mereka bawa, termasuk perbekalan dan peralatan pendakian. Baiklah, teman-teman, hari ini kita akan mulai pendakian. Pastikan semua barang dibawa dengan baik. Ingat, kita harus waspada, kata Aryana dengan semangat. Gocap dan Kibal mengangguk serempak, tetapi Uban terlihat gelisah, seolah ada beban yang menggerogoti hatinya. Setelah melakukan pemeriksaan terakhir, mereka berangkat menuju jalur pendakian yang telah ditentukan. Jalur ini dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan hutan lebat. Suara gemericik air dari sungai kecil di sebelah kanan mereka menambah keindahan alam sekitar, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menyelimuti Uban. Saat memasuki hutan, suara alam mulai tergantikan oleh bisikan-bisikan halus yang terasa aneh. Kibal yang peka terhadap hal-hal mistis mulai merasakan kehadiran yang berbeda. Kalian merasakannya,
Seperti ada yang mengawasi kita, katanya sambil menatap ke arah pepohonan. Jangan konyol, Kibal, itu hanya imajinasimu. Balas Gocap, berusaha mengusir ketegangan. Namun, Uban yang berada di samping Kibal mengangguk. Aku juga merasakannya. Sepertinya kita harus lebih hati-hati. Mereka terus berjalan, menelusuri jalur setapak yang semakin sempit. Beberapa kali, mereka harus berhenti untuk beristirahat dan minum air. Kibal semakin merasa tidak nyaman, dan saat mereka berhenti di sebuah tempat yang agak terbuka, dia mulai bercerita tentang legenda Dewi Rengganis. Dewi Rengganis dikenal sebagai penjaga harta karun. Konon, dia memiliki pengikut yang akan menghukum siapapun yang berani mencuri atau mengganggu tempatnya. Banyak yang hilang di sini, dan beberapa yang kembali membawa cerita mengerikan, Kibal menjelaskan. Suara Kibal yang tegang membuat suasana menjadi lebih mencekam. Cukup, Kibal, jangan buat kita semakin takut. Gocap mencoba menyela, tetapi saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. Semua orang terdiam, menatap ke arah suara tersebut. Suara itu terdengar seperti suara tangisan wanita, lembut tetapi menakutkan. Uban memandang Kibal, dan Kibal mengangguk, merasakan ketakutan yang sama. Kita harus pergi dari sini, Uban berbisik. Namun, Aryana merasa penasaran. Tunggu dulu, kita harus mencari tahu dari mana suara itu berasal, ujarnya, berusaha tetap tenang. Dia melangkah lebih dekat ke arah suara itu, diikuti oleh Gocap yang merasa berani. Saat mereka mendekat, sosok wanita berkebaya merah tiba-tiba muncul di depan mereka, wajahnya tampak sedih dan matanya kosong. Semua orang terkejut dan mundur selangkah. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tanya Aryana, suaranya bergetar. Sosok itu hanya menatap mereka, tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, mengangkat daun-daun kering dari tanah. Suara tangisan wanita itu semakin keras, seolah-olah meminta pertolongan. Kibal merasakan adanya energi negatif yang kuat dan berusaha untuk tidak panik. Kita harus pergi. Ini bukan tempat yang aman. Teriaknya. Mereka berbalik dan berlari, melupakan rasa ingin tahu mereka. Uban, yang paling belakang, merasakan seolah ada yang mengikutinya. Ia menoleh sejenak, dan sosok wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Uban merasa hatinya teriris, tetapi nalurinya mendorongnya untuk berlari lebih cepat. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya berhenti di sebuah tempat terbuka untuk mengumpulkan tenaga. Napas mereka terengah-engah, dan ketegangan di antara mereka terasa. Jelas, apa yang barusan terjadi? Apakah itu nyata? Tanya Gocap, wajahnya pucat. Itu nyata, aku merasakannya. Kita harus berhati-hati, ucap Kibal, wajahnya serius. Kita harus mengambil tindakan. Mungkin kita perlu melakukan ritual seperti yang disarankan nenek di Gombong. Tapi kita sudah sepakat untuk tidak melakukan ritual. Balas Aryana, merasa marah. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita, menemukan harta karun. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan suasana menjadi lebih menakutkan. Setiap suara kecil membuat mereka terlonjak, dan saat mereka mencapai sebuah tempat perkemahan untuk istirahat, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun, mencoba untuk bersantai. Namun, suasana mencekam masih menyelimuti mereka. Uban berusaha menceritakan pengalaman mereka, tetapi kata-katanya terputus oleh suara aneh yang datang dari hutan. Dengar, apa itu? Seru Gocap, wajahnya terlihat ketakutan. Semua mata tertuju ke arah suara, dan Kibal berusaha menenangkan mereka. Mungkin itu hanya binatang liar. Kita harus tetap tenang. Namun, saat mereka mulai bercerita dan mengalihkan perhatian, sosok wanita berkebaya merah itu muncul kembali, kali ini lebih dekat. Dia berdiri di pinggir hutan, menatap mereka dengan tatapan kosong. Rasa takut menyergap mereka, dan Uban berusaha menutup matanya, berharap semua ini hanya ilusi. Ini tidak bisa terjadi. Kita harus pergi dari sini.
Uban berteriak, dan ketiga temannya pun bergegas berdiri, siap untuk melarikan diri. Namun, sosok itu mengangkat tangannya, seolah meminta mereka untuk mendekat. "Jangan, jangan dekati dia," teriak Kibal, tetapi langkah Aryana sudah terlanjur melangkah maju. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya bergetar. Sosok itu tiba-tiba menghilang, dan suara tangisan kembali terdengar, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka semua terdiam, merasakan ketakutan yang mendalam. Dengan cepat, mereka kembali ke tenda, berusaha untuk menenangkan diri dan membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan ini," kata Kibal, wajahnya tegang. Aryana merasa bingung. "Tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus menemukan harta itu." Di dalam tenda, ketegangan semakin meningkat. Mereka semua merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta karun yang sedang mengawasi mereka. Meskipun mereka berusaha untuk saling menenangkan, perasaan cemas dan ketakutan menyelimuti mereka. Malam itu, mereka terpaksa beristirahat dengan pikiran yang penuh pertanyaan dan ketidakpastian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan terus melanjutkan pencarian mereka, ataukah mereka akan terjebak dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri? Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh dan penampakan terus menghantui pikiran mereka, membayangi langkah mereka menuju puncak Gunung Argopuro. Ritual dan pengorbanan. Pagi menjelang ketika matahari mulai mengintip dari balik pegunungan, mengirimkan cahaya keemasan ke seluruh hutan. Namun, suasana di antara Kang Aryana, Gocap, Kibal, dan Uban masih dipenuhi ketegangan. Meskipun mereka telah beristirahat semalam, pengalaman mengerikan dengan sosok wanita berkebaya merah masih membekas di pikiran mereka. Setelah sarapan cepat, Aryana mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Argopuro. "Kita harus mencapai puncak hari ini. Kita sudah terlalu dekat untuk mundur sekarang," katanya, berusaha mengembalikan semangat kelompok. Mereka memulai pendakian dengan langkah-langkah hati-hati. Jalur yang mereka lalui semakin menanjak, dikelilingi pepohonan yang semakin rapat dan suasana yang semakin mencekam. Meskipun begitu, semangat untuk menemukan harta karun membuat mereka terus melangkah. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah tempat yang luas, di mana terlihat sebuah altar kuno yang tertutup lumut dan dedaunan. Altar tersebut terbuat dari batu besar dan tampak sudah lama tidak terawat. "Ini dia, ini pasti altar yang disebutkan dalam legenda," seru Gocap, terpesona oleh penemuan itu. Kibal mendekati altar dan merasakan energi yang kuat. "Kita harus melakukan ritual di sini. Ini adalah kesempatan kita untuk meminta izin dari Dewi Rengganis. Jika tidak, kita mungkin tidak akan selamat," katanya dengan serius. Uban yang merasa ragu bertanya, "Tapi, apa yang harus kita lakukan? Apakah ini aman?" Aryana menjawab, "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melakukannya. Jika tidak, semua ini sia-sia. Kita bisa kehilangan segalanya." Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan ritual. Kibal mengeluarkan beberapa barang dari tasnya, lilin, kemenyan, dan sesajen sederhana berupa buah-buahan yang mereka bawa dari desa. Mereka meletakkan sesajen di atas altar dan menyalakan lilin serta kemenyan. Aroma wangi kemenyan mulai menyebar, memberikan nuansa mistis di sekitar altar. Setelah semuanya siap, mereka berkumpul di sekitar altar, membentuk lingkaran. Kibal memimpin doa, "Ya Dewi Rengganis, kami datang ke sini dengan niat baik. Kami ingin meminta izin untuk mencari harta karun yang Anda jaga. Berikanlah perlindungan kepada kami dalam perjalanan ini," katanya, suaranya bergetar. Saat mereka berdoa, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat nyala lilin bergetar. Suara bisikan lembut terdengar di telinga mereka, seolah ada yang menjawab doa mereka. Uban merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Apakah kalian mendengar itu?" tanyanya, tetapi semua orang terdiam. Setelah selesai berdoa, mereka menunggu beberapa saat,
berharap untuk merasakan kehadiran Dewi Rengganis. Namun, tidak ada yang terjadi. Kembali, Kibal merasa ada yang aneh. Kita harus meninggalkan sesuatu sebagai pengorbanan. Itu adalah bagian dari ritual, ujarnya. Mereka semua setuju untuk meninggalkan satu barang berharga sebagai tanda penghormatan. Aryana mengambil kalung yang ia beli dari hasil jerih payahnya berjualan. Ini adalah barang yang sangat berarti bagi saya, tetapi saya rela melepaskannya demi keselamatan kita, katanya dengan tegas. Gocap juga melepaskan jam tangan kesayangannya, dan Kibal mengeluarkan buku catatan yang berisi berbagai informasi tentang mitos dan legenda. Uban, yang merasa ragu, akhirnya mengeluarkan dompetnya yang berisi uang dan kartu kredit. Aku tidak tahu apakah ini akan membantu, tetapi aku siap untuk berkorban, ujarnya. Setelah meletakkan barang-barang tersebut di altar, mereka semua berdoa lagi, meminta perlindungan dan petunjuk dari Dewi Rengganis. Saat itu, suasana terasa semakin berat, seolah ada kehadiran yang mengawasi mereka. Ketika mereka beranjak dari altar, tiba-tiba suara tangisan wanita itu kembali terdengar, tetapi kali ini jauh lebih jelas dan penuh kesedihan. Uban merasakan bulu kuduknya berdiri. Kita harus pergi dari sini sekarang, serunya, ketakutan. Namun, Aryana berusaha menenangkan mereka. Jangan takut, kita sudah melakukan ritual, dan kita harus percaya bahwa kita akan dilindungi. Mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Argopuro, tetapi ketegangan di antara mereka tak kunjung reda. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan terus membayangi langkah mereka. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, mereka merasakan kehadiran yang mengganggu, seolah makhluk gaib terus mengikuti mereka. Saat menjelang malam, mereka akhirnya tiba di sebuah area datar di dekat puncak. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak esok hari. Namun, saat mereka berkemah, suasana semakin mencekam. Malam itu, saat mereka duduk mengelilingi api unggun, suara tangisan wanita itu semakin jelas. Apa yang terjadi? Kenapa suara itu terus terdengar? Tanya Gocap, wajahnya pucat. Kibal, yang mulai merasa cemas, menjawab, mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus lebih berhati-hati. Mungkin ritual kita belum cukup. Uban mengangguk setuju. Kita harus kembali ke altar dan melakukan ritual lagi. Kita harus memastikan bahwa kita sudah mendapatkan izin. Aryana merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa kelompoknya tidak akan tenang jika tidak melakukan sesuatu. Baiklah, kita akan pergi ke altar besok pagi dan melakukan ritual lagi. Kita akan meminta maaf dan memastikan bahwa kita mendapatkan perlindungan sepenuhnya. Malam itu, mereka terpaksa beristirahat dengan perasaan cemas. Seiring malam semakin larut, suara tangisan itu terus mengganggu pikiran mereka. Mereka tidak tahu bahwa keputusan mereka untuk melakukan ritual dan pengorbanan akan membawa mereka lebih dekat kepada kegelapan yang menanti di puncak Gunung Argopuro. Ketika mereka terlelap, satu hal yang pasti, perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan yang lebih besar sedang menunggu mereka. Suara-suara gaib dan kehadiran yang tidak diinginkan akan terus menghantui mereka, menuntut konsekuensi dari keputusan yang telah mereka buat. Penyesalan dan tragedi. Matahari terbit perlahan di balik puncak Gunung Argopuro, menyinari hutan dengan cahaya kemasan. Namun, suasana di antara Kang Aryana, Gocap, Kibal, dan Uban terasa semakin berat. Malam sebelumnya, suara tangisan wanita dan bayangan misterius yang mengikuti mereka terus menghantui pikiran mereka. Keresahan dan ketakutan menyelimuti hati masing-masing, meskipun mereka berusaha untuk tampil tenang. Setelah sarapan cepat, mereka bersiap untuk kembali ke altar di mana mereka melakukan ritual sebelumnya. Aryana merasa bahwa mereka harus meminta maaf dan menunjukkan kesungguhan mereka dalam mencari perlindungan. Kita harus melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini menguasai kita, ujarnya, berusaha menguatkan semangat kelompok. Mereka mulai mendaki kembali menuju altar, melintasi jalur yang sudah mereka lalui sebelumnya. Keheningan di sekitar mereka terasa menakutkan,
dan setiap langkah terasa semakin berat. Kibal yang berada di belakang, merasakan kehadiran yang tidak nyaman. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seperti ada yang mengawasi kita, bisiknya kepada Uban. Jangan bicara seperti itu, Kibal. Kita sudah berdoa dan melakukan pengorbanan. Kita harus percaya bahwa kita aman, jawab Uban, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Sesampainya di altar, mereka mendapati suasana di sekitar altar terasa berbeda. Aroma kemenyan yang mereka nyalakan sebelumnya masih tersisa, tetapi ada sesuatu yang aneh, udara terasa lebih dingin dan berat. Kibal merasakan getaran aneh saat mereka berkumpul di sekitar altar. Ya Dewi Rengganis, kami datang kembali untuk meminta maaf dan memohon perlindungan. Kami tidak bermaksud mengganggu tempat ini, Kibal memulai doa, suaranya bergetar. Aryana, Gocap, dan Uban pun mengikuti, masing-masing mengungkapkan rasa penyesalan mereka. Namun, saat mereka berdoa, suara tangisan wanita itu kembali menggaung, kali ini lebih keras dan penuh kesedihan. Mereka semua terdiam, menatap satu sama lain dengan rasa takut. Gocap berteriak, kita harus pergi dari sini. Ini tidak aman. Tiba-tiba, sosok wanita berkebaya merah muncul di depan mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya tampak penuh kesedihan dan kemarahan. Kenapa kalian kembali? Apa yang kalian inginkan? Suaranya bergema di udara, membuat semua orang tertegun. Uban, yang paling ketakutan, berteriak, kami hanya ingin meminta maaf. Kami tidak bermaksud mengganggu. Sosok itu mendekat, dan para pemuda merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Kibal yang merasa terhubung dengan dunia gaib berusaha berbicara. Kami datang dengan niat baik. Kami hanya ingin mencari harta karun dan meminta perlindungan. Namun, sosok wanita itu tampak semakin marah. Harta karun bukanlah milik kalian. Pengorbanan kalian tidak cukup. Kalian telah mengganggu kedamaian tempat ini. Ketika sosok itu berbicara, angin kencang berhembus, membuat dedaunan berjatuhan dari pepohonan. Suara tangisan semakin keras, berubah menjadi jeritan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aryana merasa kehilangan kendali. Apa yang harus kami lakukan? Teriaknya, panik. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, mereka semua berusaha berlari menjauh dari altar. Namun, langkah mereka terasa berat, seolah ada yang menahan mereka di tempat. Uban, yang berada paling belakang, merasakan ada yang menariknya dari belakang. Ia berbalik dan melihat sosok wanita itu semakin mendekat, wajahnya kini penuh kemarahan. Uban, cepat, jangan berhenti, teriak Gocap, tetapi Uban terjebak dalam tatapan mata sosok wanita itu. Rasanya seperti ada kekuatan yang tidak bisa dilawan. Aku tidak ingin kembali. Uban berteriak, namun kata-katanya terputus saat sosok itu meraih lengannya. Dalam sekejap, Uban merasa seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia berusaha melawan, tetapi semuanya sia-sia. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang, dan Uban tidak ada di samping mereka. Aryana dan yang lainnya berlari tanpa menoleh ke belakang, terjebak dalam kepanikan. Uban, Uban, teriak mereka, mencari teman mereka yang hilang. Namun, suara tangisan itu semakin menguat dan mengisi udara, menambah rasa takut yang menyelimuti mereka. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti di sebuah tempat terbuka, napas mereka terengah-engah. Kita harus mencari Uban, kata Aryana, tetapi Kibal menahan. Tidak, kita tidak bisa kembali ke sana. Itu terlalu berbahaya. Gocap yang tampak hancur berusaha menenangkan Aryana. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Tapi kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Saat mereka berkumpul, suara jeritan Uban terdengar samar-samar dari kejauhan, membuat hati mereka semakin teriris. Kita tidak bisa meninggalkannya, teriak Aryana dengan penuh emosi. Dia teman kita. Kibal mengangguk, tapi kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kita harus mencari bantuan atau cara untuk menghadapinya. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa terdekat dan mencari orang yang bisa membantu mereka. Dalam perjalanan kembali,
pikiran mereka dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Mereka merasa telah melanggar sesuatu yang sakral dan kini harus membayar harga yang sangat mahal. Ketika tiba di desa, mereka mencari Pak Arif, penduduk lokal yang sebelumnya memberi mereka informasi tentang jalur pendakian. Dengan napas terengah, mereka menjelaskan apa yang terjadi. Pak Arif mendengarkan dengan serius, wajahnya tampak khawatir. Dewi Rengganis tidak bisa dipermainkan. Jika kalian telah mengganggu tempat suci, konsekuensinya bisa sangat serius. Kalian harus kembali dan melakukan ritual lagi dengan sungguh-sungguh, atau mungkin ada yang hilang selamanya, katanya, mengingatkan mereka. Mendengar kata-kata itu, Aryana merasa hatinya hancur. Mereka tidak hanya kehilangan uban, tetapi juga impian untuk menemukan harta karun. Penyesalan dan rasa bersalah menyelimuti mereka. Mereka tahu, perjalanan ini tidak hanya tentang mencari kekayaan, tetapi juga tentang memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Malam itu, mereka berkumpul di pondokan, merencanakan langkah selanjutnya. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani berbicara tentang apa yang terjadi. Hanya rasa berat dalam hati yang mengisi ruangan. Mereka menyadari bahwa pencarian mereka telah membawa mereka ke dalam kegelapan yang tidak terduga. Harapan untuk menemukan uban dan menyelamatkannya menjadi motivasi utama mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus menghadapi kebenaran tentang tindakan mereka. Perjalanan yang seharusnya menjadi petualangan berakhir menjadi tragedi yang akan membekas di hati mereka selamanya. Dengan perasaan penuh penyesalan, mereka bersiap untuk kembali ke Gunung Argopuro, berharap dapat menemukan cara untuk menyelamatkan sahabat mereka dan mengakhiri pencarian yang telah membawa mereka ke dalam kegelapan.